Memang, isu terkait THR bagi ojol ini menjadi hot issue belakangan ini, terutama beberapa hari terakhir. Karena yang menjadi krusial bukan hanya soal kesejahteraan ojol, dengan mekanisme-mekanisme yang dibuat, melainkan juga di sisi lain, apakah perusahaan-perusahaan itu siap untuk memberikan BHR atau THR itu sendiri. Nah, sebenarnya memang pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo menghimbau perusahaan penyedia jasa ride hailing untuk memberikan THR kepada pengemudi, dan hal ini langsung ditindaklanjuti dengan adanya surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan mengenai mekanisme pembayarannya seperti yang tadi disebutkan, di mana mekanisme pembayarannya ini menurut SE menyatakan bahwa profesi pengemudi ojol dan kurir paket, walaupun secara perusahaan disebut sebagai mitra, namun dari undang-undang mereka disebut sebagai PKWT atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Dengan demikian mereka sudah bisa memenuhi qualify untuk mendapatkan THR, atau yang dalam hal ini driver ojol ini sebagai BHR bantuan hari raya, di mana menurut SE mekanismenya adalah BHR ini akan diberikan pada pengemudi atau kurir online yang terdaftar, produktif, serta memiliki etos kerja yang baik, di mana nantinya bantuan akan diberikan secara tunai, dan kemudian nominal berapa sih? Nominalnya adalah 20% dari rata-rata gaji atau pendapatan mereka selama 12 bulan terakhir, di mana pemerintah menyarankan agar BHR ini diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya atau sekitar tanggal 23 hingga 24 Maret ini. Adapun Menteri Ketenagakerjaan Yasreli juga menghimbau agar BHR diberikan bagi para pengemudi dan kurir online paruh waktu, yang mana memang nominalnya akan menyesuaikan dari kemampuan masing-masing perusahaan. Oleh karena itu kita bertanya-tanya mungkin ya, bagaimana respon pelaku usaha, khususnya perusahaan ride hailing terhadap hal ini, di mana memang 4 perusahaan ride hailing terbesar di Indonesia sudah mulai berbicara dan menyatakan pro dan kontra mereka. Kita mulai dari Grab, di mana Grab sudah berkomitmen untuk memberikan bonus kinerja khusus, dan kriterianya dilansir dari berbagai sumber adalah pengemudi yang aktif dengan sekitar 250 trip dalam sebulan. Jika kalau bisa dirata-rata, kalau mereka bekerja selama 30 hari, sehingga tripnya adalah 8 hingga 9 trip. Kemudian kalau bisa mereka bekerja hanya 20 hari, itu tripnya adalah sekitar 12 hingga 13 trip per harinya. Kemudian kriteria lainnya adalah jumlah jam online yang setidaknya 9 jam sehari, kemudian tingkat penyelesaian pesanan yang tinggi, rating pengemudi yang bagus, dan tidak melanggar kode etik dari aplikasi. Kemudian perusahaan ride hailing lainnya yakni adalah Gojek, di mana Gojek sebenarnya belum menyebutkan kriteria untuk para pengemudi yang akan mendapatkan THR. Tapi Gojek udah berkomitmen bahwa sebelumnya memang Gojek ini sudah memiliki program tali asi hari raya yang telah berjalan selama bertahun-tahun, dan khusus tahun ini dan mungkin tahun-tahun berikutnya Gojek akan kembali memberikan bantuan ini sekaligus bantuan tunai sesuai dengan SE yang berlaku. Kemudian dari sisi kontranya ada Maxim, di mana perusahaan ride hailing Maxim justru menyebut tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan tunjangan hari raya tersebut. Dan pihak Maxim menegaskan bahwa hubungan antara Maxim dengan pengemudi adalah hubungan kemitraan, sehingga bantuan yang dapat diberikan Maxim adalah bantuan hari raya berupa bahan pokok, pengurangan komisi bagi mitra yang menyelesaikan orderan, hingga santunan kecelakaan. Kemudian ada pula produsen ride hailing yakni InDrive, di mana mereka belum menyatakan apapun terkait bantuan BHR ini, melainkan mereka mempertanyakan bahwa apakah pemerintah bisa mempertanggungjawabkan jika adanya dampak kepada ekosistem digital, dan juga jika adanya bantuan atau BHR ini tentunya akan ada konsekuensi lain yang mungkin bisa diberikan atau terdampak kepada perusahaan, pengemudi, maupun konsumen dari perusahaan ride hailing tersebut.
Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan ride hailing di Indonesia ini saat ini memang sedang berkompetisi secara benar gitu ya. Karena adanya perang tarif layanan, di mana perusahaan ride hailing baik Gojek, Grab, Maxim maupun InDrive masing-masing memberikan tarif terbaiknya mereka untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya begitu. Dan memang BHR ini cukup menantang bagi perusahaan ride hailing karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini ada sekitar 250.000 driver online yang aktif dan ada sekitar 1 juta hingga 1,5 juta driver online yang mungkin kurang aktif dan memiliki pekerjaan lainnya. Berapa THR yang bisa didapatkan oleh para pengemudi ojek online? Tadi seperti kalau misalnya kita mengacu kepada surat edaran yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, di mana 20% dari rata-rata pendapatan bulanan selama 12 bulan terakhir. Di mana jika mengutip dari data survei Balitbank Kemenhub 2019, secara umum penghasilan para driver online ini dari 1 hingga 5 juta rupiah per bulannya. Jika kalau misal kita hitung-hitung, pendapatan atau THR mereka bisa mencapai Rp200.000 hingga 1 juta. Namun memang perlu diakui bahwa memang driver online ini pendapatan mereka cenderung lebih rendah daripada pekerja formal lainnya yang sangat bergantung pada jumlah order harian, di mana memang perlu diketahui juga bahwa tadi data 1 hingga 5 juta ini merupakan data di tahun 2019 pemirsa dan juga Bunga. Karena kalau misalnya menurut berbagai sumber saat ini potongan aplikasi dari ride hailing justru makin meningkat sehingga pendapatan mereka juga makin berkurang. Karena itu juga mengutip berbagai sumber, banyak dari driver-driver online ini yang justru meninggalkan pekerjaan mereka sebagai ojek online dan mulai beralih ke pekerjaan formal begitu. Karena memang pendapatan yang tidak seperti dahulu kala begitu. Jadi harapannya dengan adanya THR ojol ini bisa memberikan kesejahteraan pekerja layanan daring dengan lebih terjamin, dan juga harapannya hal ini bisa menjadi langkah pemerintah untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi para pengemudi ojek online. Namun memang perlu diakui bahwa ini juga perlu dengan kesiapan dari perusahaan-perusahaan ride hailing sehingga nantinya bukan customer yang terdampak dari adanya BHR ini.